wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Palembang. Adapun anggota dari kelompok 9 yakni sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devisi Anggun NIM 2018143095 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 5C Universitas PGRI Palembang. Perkenalkan, nama saya Wafid Nurfadilah, NIM 2018143089, kelas 5C Prodi PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NIM 2018143550. Saya dari Prodi PGSD dari Universitas PGRI Palembang. Pada video kali ini, kami telah melakukan wawancara kepada salah satu guru baik di swasta maupun negeri, baik itu senior maupun junior, mengenai proses belajar mengajar kelas rangkap. Adapun poin-poin yang akan kami tanyakan yakni sebagai berikut. Yang pertama, kami akan menanyakan mengenai biodata dari guru tersebut. Yang kedua, kami akan menanya mengenai proses belajar mengajar pada kelas rangkap. Dan yang ketiga, kami akan membahas mengenai teknik dan kendala atau kelebihan dari pembelajaran kelas rangkap. Baiklah, untuk kegiatan mewawancarai yang pertama, ini dilakukan oleh saudari Indah Permatasari dengan narasumber guru senior dari SD swasta yang berada di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Saya dari Universitas PGRI Palembang. Di sini saya ingin meminta izin menjadi narasumber dari wawancara kami mengenai pembelajaran kelas rangkap yang ada di MI Maarif Lulum ini. Apakah Ibu bersedia menjadi narasumber saya? Ya, saya bersedia. Baiklah, sebelumnya boleh saya tahu Bu, nama Ibu siapa? Nama saya adalah Helen SH. Ya. Boleh saya tahu Bu, Ibu berapa lama mengajar di sekolah MI? Saya mengajar di MI kurang lebih 17 tahun. Berarti sudah lama ya Bu ya? Iya, betul. Kalau boleh saya tahu Bu, Ibu dari alumni mana Bu? Saya dari Alumni Jambi, Universitas Batanghari. Kalau saya boleh tahu Bu, selain mengajar di MI ini, Ibu mengajar di mana lagi? Saya selama 17 tahun itu ya ngajarnya hanya di MI Maarif saja. Oh, hanya di MI Maarif saja. Tapi pernah juga saya ngajar di alianya, di MTS-nya. Itu mengajar tentang PPKN. Itu tahun berapa Bu? Enggak tahu, saya lupa ya. Pokoknya saya pernah mengajar di situ. Oh iya. Tapi saya sekarang berfokus ke IMI. Sebab sertifikasi saya juga di IMI. Ibu di sini mengajar guru kelas atau guru mapel Bu? Saya guru kelas. Guru kelas. Ibu biasanya ngajar kelas berapa Bu? Saya ini biasanya selama ini kan saya pernah ngajar kelas 4, kelas 2, kelas 3. Sekarang ini saya ngajar kelas 3. Selain mengajar kelas 3, apakah Ibu pernah mengajar di kelas lain selain kelas 3? Pernah juga seperti di kelas 5, kelas 1, kelas 2 gitu. Apakah Ibu pernah mengajar secara kelas rangkap Bu? Sebelumnya Bu? Pernah. Mengajar kelas rangkap itu menurut Ibu itu mudah atau susah? Ya, dibilang kan mudah, ya gimana, dibilang kan susah ya cukup agak susah lah kalau ngajar tugas rangkap. Karena kita itu betul-betul harus fokus menguasai kelas tersebut, masing-masing kelas. Kalau tidak kita bisa keteteran gitu.
Kendala itu apa saja, Bu? Ya kendalanya itulah ada kita bisa mundar-mandir, kita istilahnya ke kelas ini dulu diberi arahan, diberi pelajaran, diberikan keterangan, diberikan penjelasan segala apa, gitu sebelah lagi beri keterangan, penjelasan sebetulnya. Menurut Ya. Ibu, kelas mengajar kelas rangkap ini efektif atau tidak untuk bagian Ya bagian saya, kalau menurut saya itu tidak efektif ya, karena kita tidak bisa menguasai kelas tersebut. ya, Ibu kendalanya apa yang Ibu rasakan saat mengajar kelas rangkap ini? Ya rasakan bisa enggak saya bisa menguasai anak-anak tersebut gitu, makanya saya bisa kendalikan mereka apa bisa, tapi alhamdulillah ya, walaupun tidak 100% bisa menguasainya. Oh ya, terima kasih Bu sebelumnya Bu, karena Ibu sudah mau menjadi narasumber saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kegiatan mewawancara yang kedua yakni dilakukan oleh saudari Devitri Anggun Ayu Wahyuni dengan narasumber yakni guru senior dari SD Negeri. Sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devitri Anggun Ayu Wahyuni dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas PGRI Palembang. Baiklah Bu, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah pembelajaran kelas rangkap untuk mewawancarai salah satu ibu guru sebagai guru senior di SD tertentu. Baiklah, apakah Ibu bersedia untuk menjadi narasumber saya? Ya, bersedia. Ya. Pada sesi pertanyaan kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran kelas rangkap. Baiklah Bu, terima kasih karena Ibu telah bersedia menjadi narasumber dari saya. Kita mulai ya Bu, untuk mewawancari kali ini mengenai pembelajaran kelas rangkap di SD Negeri. Sebelumnya itu, bolehkah saya tahu mengenali informasi mengenai biodata Ibu? Baiklah, apakah boleh tahu Ibu untuk memperkenalkan nama Ibu? Nama saya Sarima SPD. Kalau boleh tahu, Ibu mengajar di SD mana? SD 10 Lubuk Liar. Kira-kira sudah berapa lama Ibu mengabdi menjadi guru di SD tersebut? Lebih kurang 12 tahun. Oh, sudah lama sekali ya Bu. Terkhusus untuk SDN 10 Lubuk Liar ini, Ibu mengajar pada kelas berapa? Kelas 6 SD. Baiklah, kalau boleh tahu riwayat dari Ibu pengajar sendiri? Dari pengangkatannya dari tahun 1986 hingga saat ini lebih kurang 34 tahun. Mengabdi sebagai guru. Nah, yang pertama pengangkatan dari tahun 1986 itu di SD Ketiau, Kecamatan Lubuk Liar. Kemudian mutasi di SD yang lebih kurang 13 tahun. Kemudian mutasi lagi di SD 10 Lubuk Liar lebih kurang 12 tahun. Kemudian yang di SD Ketiau itu lebih kurang 13 tahun. Oh, Sehingga 34 tahun. iya, cukup lama juga ya Bu untuk menjadi guru senior ini. Kita langsung ya Bu ke mengarah pertanyaan inti mengenai pembelajaran kelas rangkap. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Baiklah, sebelum itu saya akan mengulas kembali mengenai apa yang dimaksud dengan pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap ini yang atau disingkat sebagai PKR, ini ialah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratan seorang guru untuk mengajar dalam suatu ruangan kelas yang sama atau berbeda dalam waktu yang bersamaan dengan menghadapi dua kelas atau lebih tingkatan kelas yang berbeda. Sebelum saya mengutarakan pertanyaan mengenai pembelajaran PKR ini, dapat Ibu jawab setelah saya mengutarakan pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan yang pertama, yakni apakah Ibu pernah mengampu pembelajaran pada kelas rangkap ini? Tergantung kelas yang gurunya meminta untuk memberikan materi untuk kelas yang kosong. Misalnya saya pernah mengajar PKR
pada kelas 3, 4, 5. Oh iya. Baiklah, langsung ke pertanyaan kedua. Apakah yang melatar belakangi Ibu untuk mengampu maksudnya pembelajaran dari PKR ini? Biasanya karena alasan dari kehadiran guru pada kelas tersebut. Oke. Kita ke pertanyaan ketiga ya Bu. Adakah kendala Ibu dalam mengampu pembelajaran PKR ini? Nah, guru harus meminta salah satu siswa sebagai koordinir di satu kelas serta menunjuk siswa untuk dijadikan tutor sebagai dalam membantu pada pembelajaran PKR ini. Yang kedua, membagi waktu antar kelas dan lain sebagainya. Oh, berarti di sini pada pembelajaran PKR ini Ibu melibatkan siswa yang lebih aktif atau yang lebih pintar di kelas untuk menjadikan tutor sebaya. Baiklah, ke pertanyaan terakhir. Ke pertanyaan keempat, Bu. Bagaimana proses dari pembelajaran PKR ini? Yang pertama, proses pembelajaran PKR di SD. 1. Ada model PKR 221, yaitu 2 kelas, 2 mata pelajaran, kemudian yang kedua ada model PKR 222, yakni 2 kelas, 2 mata pelajaran, 2 ruangan. Biasanya saya menggunakan mode ini dalam penerapan pembelajaran PKR. Yang ketiga ada model PKR 33, yakni 3 kelas, 3 mata pelajaran, 3 ruangan. Ya, baiklah. Dan pertanyaan yang terakhir ini Bu, saya akan mengutarakannya. Untuk pertanyaan terakhir ini, yakni apakah kelebihan dari PKR tersebut? Pada proses pembelajaran PKR 22, yakni 1. Pendahuluan dalam memulai pembelajaran di salah satu kelas terlebih dahulu dan memberikan materi pada kelas tersebut. Setelah itu pindah kelas lainnya. Yang kedua, kemudian guru memantau pembelajaran baik di kelas yang ia ampuh sebelumnya dengan kelas lainnya. Yang ketiga, setelah itu untuk menetap maka guru akan memberikan penjelasan dari kelas yang satu kemudian pindah ke kelas lainnya. Baiklah, apakah kekurangan dari model pembelajaran PKR ini? Lebih kurang efektif dalam pemberian materi. Yang kedua, pembagian waktu untuk antar kelasnya dan sebagainya. Oh, berarti ada kendala dari pembagian waktunya ya Bu ya. Baiklah, sepertinya saya sudah banyak mendapatkan informasi mengenai pembelajaran kelas lengkap ini dari Ibu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya yang telah Ibu berikan, dan karena Ibu telah berkenan untuk menjadi narasumber saya pada mewawancarai pembelajaran kelas lengkap ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Sekali lagi saya terima kasih banyak Bu atas waktu yang telah Ibu luangkan kali ini. Baiklah Bu, saya akhiri wawancara pada kali ini mengenai pembelajaran kelas lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang terakhir, yakni kegiatan mewawancarai yang dilakukan oleh saudari Wafik Nur Fadilah dengan narasumber guru junior dari SD negeri. Sebagai berikut. Bapak, perkenalkan nama saya Wafik Nur Fadilah. Saya dari Universitas PGRI Palembang, jurusan PGSD semester 5. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah pembelajaran kelas lengkap untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia menjadi narasumber saya? Bersedia. Bapak, terima kasih. Baik Bapak, sudah berapa lama Bapak mengajar di SD 13 Mata Kuliah? 5 tahun. 5 tahun. Apakah Bapak sudah pernah mengajar di kelas lengkap? Sudah Pak ya? Sudah. Itu di kelas berapa Pak? Kelas 4 dan 5. 4 dan 5. Bagaimana Pak cara proses mengajar di kelas lengkap itu Pak? Yang pernah saya alami untuk mengajar kelas lengkap ya, kelas 4 dan 5 itu baru jadikan satu ruangan
Itu model pembelajarannya 221. 221 itu maksudnya dua kelas 4 dan 5, dua mata pelajaran kami jadikan satu kelas. Teknik apa Pak yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab itu? Teknik yang kami gunakan dalam pembelajaran seperti biasa. Pertama kita pendahuluan, kita mengucapkan salam dengan anak-anak. Kemudian anak-anak menjawab salam dari Bapak. Setelah menjawab, kami persilakan doa. Semua anak-anak setelah berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kami selalu bertanya dengan anak-anak bagaimana kabarnya sebelum sekolah, kegiatan apa yang dilakukan, sarapan yang belum, mandi belum, itu yang kami lakukan. Nah, dalam inti pembelajaran kelas tangkap, yang pertama kami gunakan karena kami 2 kelas, yang kami berikan pertama tugas individu dan kedua tugas kelompok. Dalam tugas individu itu kami berikan kepada anak kelas 4 agar anak kelas 4, karena kami ada buku paket dan juga suruh halaman sekian, nomor sekian. Terus untuk kerja kelompok untuk anak kelas 5 kami bagi, karena anak itu ada 20, kami bagi 4 jadi 5 kelompok. Nah, untuk memberikan tugas yang ada dalam buku kami hanya sekedar untuk pengarahan kepada anak tersebut. Apakah ada kendalanya Pak dalam pembelajaran kelas tangkap? Kendalanya tentunya banyak, karena dalam satu kelas ada satu ruangan 2 kelas, tentunya anak ribut, itu yang sering kita temui. Kedua kalinya mungkin alat peraga atau media yang kami gunakan kami sadari kurang menarik, sehingga anak merasa susah. Kalau kelebihan dari kelas tangkap itu Pak? Kelebihan kelas tangkap tentunya banyak. Yang pertama menghemat waktu, karena kita bisa contoh dalam pendahuluan, kita bisa berdoa bersama-sama. Yang kedua, kita bisa mengawasi dari 2 kelas tersebut, kita jadikan satu ruangan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share video ini ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.